sebelumnya, sebelum kita belajar, tidak hanya kondisi mental kita saja yang saya belajar, tapi kita lihat juga kondisi lingkungan kita. Apakah sudah bersih semua? Coba lihat dulu nak. Sudah rapi semuanya. Pakaiannya sudah dimasukkan semuanya nak? Sudah. Baiklah. Sebelum belajar, terlebih dahulu kita berdoa kepada ketua kelas Razik. Silakan pimpin doa teman-temannya. Siap dan mengajukan tegakkan. Ananta, Dinul, Faisal, Farel, Pio, sakit ya? Siapa sakitnya nak? Kita doakan semoga Pio cepat sehat ya. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, ibu lihat dulu masih semangat dan anak ibu. Masih semangat belajar nak? Baiklah. Sekarang ibu lihat semangatnya. Coba anak ibu dulu. Tepuk semangat. Nah, mungkin sebelumnya kita atau pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar. Nah, materi tentang apa itu nak? Siapa anak ibu yang masih ingat? Tentang apa nak? Rasyid. Tentang prestasi dari Khulafaur Rasyidin. Siapa itu khalifahnya nak? Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Sekarang siapa di antara anak-anak ibu yang masih ingat prestasi dari Khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab? Nah, sebelumnya Abu Bakar dulu. Siapa di antara ibu yang masih ingat? Ya, silakan Nanta. Prestasi Abu Bakar ada 3. 1. Memerangi nabi palsu dan perang Makkah. 2. Mengimitasi Al-Quran. 3. Menguasai wilayah. Ya, kasih tepuk tangan dulu Nanta dulu. Tentu kita masuk materi kita hari ini. Nah, kira-kira tentang apa ya materi kita hari ini? Saya Bu. Ya, silakan. Biar tentang apa tuh nak? Tentang prestasi Ali dan Iya, bagus. Tentu kita lanjut materi kita tentang prestasi Ali dan Utsman. Silakan anak ibu perhatikan dulu tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Silakan anak ibu melihat ke layar yang sudah ada di depan. Ini adalah periode Khulafaur Rasyidin. Sedangkan capaian pembelajaran di sini adalah Faisal tadi mampu menganalisis berbagai peristiwa yang terjadi pada masa Khulafaur Rasyidin sebagai inspirasi dalam menerapkan sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan pendapat di kehidupan masa kini dan masa depan. Kemudian tujuan pembelajarannya adalah menganalisis peristiwa yang terjadi masa Khulafaur Rasyidin sebagai inspirasi dan teladan dalam menghargai serta menghormati perbedaan pendapat. Nah, selanjutnya apa indikator pembelajaran yang harus kita capai setelah pembelajaran ini? Yang pertama, anak-anak ibu nanti mampu menganalisis prestasi dari Khalifah Utsman bin Affan. Yang kedua, mampu menganalisis prestasi dari Khalifah Ali bin Abi Thalib. Selanjutnya, mengambil ibrah dari prestasi Khalifah Utsman bin Affan dan mengambil ibrah dari prestasi Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, di sini terlebih dahulu ibu jelaskan sedikit apa bentuk penilaian yang akan kita lakukan. Nah, selama proses pembelajaran itu akan ada penilaian atau asesmen namanya. Yang pertama yaitu asesmen diagnostik. Itu yang akan ibu pertanyakan nanti di awal materi kita. Yang kedua adalah
Ibu lihat kamu aktif tidak aktifnya. Nah, atau mungkin ada yang merespon atau yang menjawab dari pertanyaan Ibu. Yang ketiga, asesmen sumatif. Metode pembelajaran kita hari ini namanya adalah mind mapping. Nah, mungkin masih sama pada minggu kemarin, anak Ibu juga menggunakan mind mapping. Nah, baru berikan sebuah pertanyaan. Silakan anak Ibu nanti pikirkan jawabannya. Nah, bagaimana kepemimpinan Utsman dan Ali bin Abi Thalib dalam mempengaruhi perkembangan Islam pada awal masuknya Islam? Siapa di antara anak Ibu yang tahu apa itu prestasi dari Khalifah Utsman bin Affan? Angkat tangannya, siapa yang bisa menjawab? Ya, silakan Rama. Nah, coba sebutkan Rama, apa yang Rama tahu tentang prestasi dari Khalifah Utsman bin Affan? Sekarang kita masuk lagi ke kegiatan kita, yang mana di dalam pelajaran ini anak-anak Ibu akan Ibu bagi menjadi tiga kelompok. Nah, masing-masing kelompok nanti akan Ibu tugaskan sesuai dengan LKPD yang akan dibagikan nanti. Nah, kelompok satu terdiri dari Naila, Salsa, Reva, Rika, Razik, Habi, Lutfia. Kelompok dua terdiri dari Abram, Rizky, Farel, Kiran, Tara, Ananta, dan Amel. Nah, Ibu duduk di posisinya masing-masing. Nah, di sebelah sini duduk kelompok satu, sini duduk kelompok dua, dan di sini duduk kelompok tiga. Silakan laksanakan. 1, 2, 3, semangat! 1, 2, 3, semangat! Baiklah, dalam diskusi ini anak-anak Ibu akan mendiskusikan sesuai dengan tugas yang Ibu berikan pada LKPD. Di sana ada gambar yang harus kamu amati. Nanti kamu tuliskan jawabannya dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD ini ya. Nah, kemudian anak-anak Ibu tuliskan sesuai dengan instruksi perintahnya. Membuat mind mapping tentang prestasi dari Khalifah Rasyidin, yaitu Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Selanjutnya nanti anak Ibu setelah selesai membuat jawaban dan membuat mind mappingnya, silakan anak Ibu nanti ke depan secara bergiliran menampilkan hasil diskusinya secara bersama. Oke, paham Ibu dengan tugasnya? Nah, ini bagikan KPD-nya masing-masing kamu. Silakan buka bukunya, baca bukunya dulu. Silakan dulu bikin peran-perannya dan mana kita mulainya, Nak. Waktu diskusi kita sudah habis. Nah, sekarang kita akan menampilkan hasil diskusi kita dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, ketika kelompok 1 tampil, berarti kelompok 2 atau kelompok 3 yang menanggapi atau mau bertanya. Dan ketika kelompok 2 yang tampil, berarti yang bertanya kelompok 1 atau kelompok 3. Atau kemudian pas kelompok 3 yang tampil, maka yang bertanya atau menanggapi adalah kelompok 1 dan 2. Oke, sekarang kita mulai dari kelompok 1. Silakan presentasikan hasil diskusinya ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Prestasi dari Khalifah Utsman bin Affan. 1. Kodifikasi Mushaf Al-Quran pada Khalifah Utsman bin Affan. 1. Kodifikasi Mushaf Al-Quran. Pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan, wilayah Islam sudah sangat luas. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya perbedaan pembelajaran Al-Quran di beberapa pelosok wilayah. Perbedaan itu meliputi susunan surah atau lafaz dialeknya. Salah seorang sahabat bernama Hudzaifah bin Yaman melihat perselisihan antara tentara Islam. Baiklah anak Ibu. Nah, tadi kita
kita sudah melihat hasil diskusi teman kita dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 melalui mind mapping-nya. Hasil diskusinya sangat memuaskan dan sangat bagus. Nah, untuk itu Ibu akan berikan penguatan terhadap materi kita hari ini, yaitu tentang prestasi dari Khalifah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Nah, yang pertama yaitu perluasan wilayah wilayah Islam. Nah, salah satu prestasi dari Khalifah Ar-Rasyidin, nah baik itu dari Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali adalah melakukan perluasan wilayah. Nah, Ibu tahu apa tujuannya itu, Nak? Apa tujuannya? Untuk apa wilayah Islam itu diperluas oleh para ulama Rasyidin? Iya, bagus, untuk memperkuat kekuatan Islam. Kita contohkan pada hari ini, nah, negara apa yang lagi masalah hari ini, yang ada masalah? Palestina. Nah, kira-kira Palestina ketika dia memperjuangkan negaranya sendiri, mampukah dia memperjuangkan negara Palestina itu sendiri, Tidak akan bisa. Nah, tetapi kalau umat Islam bersatu untuk membentuk sebuah koalisi, memerdekakan atau membela negara Palestina, bisa nggak Palestina itu merdeka dari penjajahan Israel? Bisa. Nah, itu buktinya kalau kekuatan umat Islam itu dapat disatukan, nah maka Islam itu akan kuat. Oleh karena itu, Khulafaur Rasyidin pada masa pemerintahannya mulai dari Abu Bakar, Utsman, kemudian Umar, Ali, dia terus berupaya untuk melakukan perluasan wilayah Tujuannya untuk apa? Untuk membentuk sebuah kekuatan agar Islam tetap berjaya. Untuk meletakkan baris itu boleh tidak kita sembarang kita letakkan saja? Tidak. Tapi itu harus diberi baris bagi orang yang memahami tentang kaidah-kaidah ilmu bahasa, namanya ilmu nahwu. Nah, seorang yang ahli bahasa, maka pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib ditunjuklah salah seorang ahli bahasa untuk memberikan baris yang lengkap pada Al-Quran, sehingga masyarakat yang berasal dari Muslim non Arab yang mampu membaca Al-Quran secara baik. Dan anak ibu yang bisa memberikan kesimpulannya. Ya, Naila, bagus, silakan Naila. Prestasi dari Ali bin Abi Thalib yaitu yang pertama menjadi pejabat yang bermanfaat, yang kedua membenahi keuangan negara atau Baitul Mal, yang ketiga menunjukkan ilmu nahwu, dan yang keempat pembangunan kota Kufah. Oke, bagus. Kasih tepuk tangannya dulu, Nah, berarti materi kita hari ini sudah dapat kita simpulkan, kemudian juga dapat kita jadikan sebuah pelajaran sebagai sosok seorang pemimpin untuk masa depannya. Banyaknya sudah tuliskan di depan di layar, silakan kamu catat dan kamu buat jawabannya. Nah, silakan. Ibu kasih waktu 15 menit. Baiklah, alhamdulillah. Bagaimana dengan materi hari ini? Menyenangkan, Nak? Menyenangkan. Sungguh menyenangkan? Sungguh. Asik? Asik. Oke. Baiklah. Berarti anak-anak ibu hari ini belajar dengan sangat senang sekali. Oke, baik anak ibu. Untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang dinasti Umayyah. Untuk itu, anak ibu akan kasih tugas untuk membuat pertanyaan 5W1H. Kemudian kamu jawab langsung di buku latihan kamu. Paham ya, Nak ya? Apa latar belakang berdirinya Daulah Umayyah? Siapa pendirinya? Tahun berapa berdirinya? Silakan anak ibu bikin di buku latihan. Paham tugasnya, Nak? Dan dikumpul minggu depan. Paham? Paham. Oke. Baik, untuk itu mari kita akhiri pertemuan kita dengan membacakan hamdalah.